speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Kami CGP Angkatan 10, yaitu saya sendiri Widiana Riasanti dan rekan saya Ibu Wiwi NC Triningsih akan mempraktekkan proses fogging, di mana kami akan memaparkan sebuah masalah yang dialami oleh rekan saya Wiwi NC Triningsih pada praktik coaching. Yang pertama, saya akan berperan sebagai coach dan Ibu Wiwi NC Triningsih berperan sebagai coaching. Kita mulai ya. Selamat pagi, Bu Enci. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Selamat pagi, Bu Rias. Alhamdulillah sehat nih, Bu. Bu Rias gimana, Bu? Iya, alhamdulillah. Saya juga hari ini sehat, Ibu. Kalau Bu Enci, ya Bu Enci beneran nih sehat. Sepertinya saya lihat Bu Enci tuh lesu ya, kurang bersemangat. Apa betul begitu, Bu Enci? Iya sih, Bu. Sebetulnya saya lagi bingung, Bu. Saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama Ibu. Tapi Bu Rias kayaknya ada waktu nggak ya? Saya butuh ada sedikit pencerahan sepertinya, Bu. Gitu ya. Insya Allah ada waktu sih. Bisa saja. Bu Enci nggak usah sungkan-sungkan. Bilang saja. Mau ngobrolin apa ini? Monggo. Iya, Bu. Saya lagi bingung banget nih. Bingung? Bingung kenapa? Kenapa bingung? Coba ceritakan bagaimana kenapa bingung. Itu, Bu, saya kan bingung karena ada mata pelajaran yang materinya itu murid-murid saya itu banyaknya nilainya nggak tuntas, Bu. Padahal biasanya kan nilai mereka itu rata-rata tuntas, tapi pas materi ini kok banyak yang nggak tuntas itu ya, kenapa? Kayak gitu. Kalau boleh tahu, mata pelajaran apa sih yang nilainya pada belum tuntas seperti itu? Itu, Bu, mata pelajaran matematika, pas materi tentang sudut, Bu. Gitu ya. Menurut Bu Enci, mengapa murid Ibu Enci itu kebanyakan nilainya tidak tuntas pada materi pembelajaran matematika tersebut, Ibu? Ya, saya rasa sih karena mereka belum paham ya, belum banyak yang paham berarti tentang materi yang saya berikan. Kayak gitu. Coba ceritakan dengan jelas. Kenapa Bu Enci merasa murid Bu Enci itu banyak mengalami hal seperti itu dalam memahami, belum pada paham tentang materi yang sudah Bu Enci berikan sebelumnya. Itu apa? Ya, kalau saya pikir itu karena waktu saya mau mengajar materi itu ya, Bu, kan hari-hari sebelumnya itu kan saya kebenaran lagi sibuk, Bu. Banyak kegiatan, terus juga pas itu mau ada monitoring pos, Bu. Iya. Jadi otomatis saya kan harus mempersiapkan laporannya juga. Jadi
pas saya mengajar materi itu ya saya mengajar apa adanya, nggak pakai persiapan, Bu. Iya, iya, iya. Berarti Bunci merasa belum mempersiapkan dengan baik yang dijelaskan ya, Ibu ya. Nah, itu bisa dijelaskan mempersiapkan dengan baiknya bagaimana itu? Iya itu Bu, saya belum mempersiapkan pembelajarannya dengan baik. Ya contohnya biasanya saya bikin modul ajar atau RPP saat materi itu saya nggak bikin Bu. Terus juga Hmm, saya nggak pakai media apapun Bu. Akhirnya ketika mengajar ya cuma ceramah-ceramah aja apa adanya Bu. gitu ya. Baik Ibu, dari apa yang sudah Bu Unci ceritakan tadi, saya dapat menyimpulkan berarti bahwa eh, Bu Enci itu kurang persiapan dalam mengajar ya, karena Bu Enci itu banyak kegiatan lain selain mengajar ya, Ibu juga ada tidak membuat modul ajar atau RPP dan tidak mempelajari materi dengan baik ya Bu ya, serta tidak menggunakan media pembelajaran dan akhirnya hanya berceramah saja begitu ya, betul ya Bu Enci ya? Iya betul Bu, kayak gitu Bu. Eh, jadi saya rasa seperti tadi ya, karena persiapan saya kurang, itu jadi membuat murid-murid saya itu banyak yang belum paham. Ya kalau belum paham ya pasti nilainya banyak yang nggak tuntas ya Bu ya. Iya betul, iya betul sekali Ibu. Nah, eh, jadi pembelajaran ini kira-kira pembelajaran apa yang akan dilakukan Bu Enci? Eh, Kira-kira saya akan mengajar ulang Bu. Untuk materi tersebut, saya akan mengajar ulang sepertinya Bu. Gitu ya. Berarti Bu Unci ini ada niatan untuk mengulang mengajarnya itu mengulang kembali materi-materi tentang pembelajaran materi pelajaran matematika itu tersebut ya, Bu. Nggih Bu, betul Bu. Iya, iya, iya. Itu ya. Iya, Nah, karena tadi Bu, karena saya merasa kurang persiapan dalam mengajar, ya. iya, Jadi otomatis saya merasa harus mengulang kembali materi itu Bu, biar anak-anak juga nilainya tuntas, mereka paham tentang materi yang saya berikan tersebut. iya, iya, betul, betul. Iya, Ibu, betul. Jika Ibu ingin mengulang dalam pembelajaran materi tadi, nah, apa yang akan Bu Enci lakukan agar murid-murid Bu Enci itu bisa mendapatkan nilai yang terbaik? Ya Bu. Yang pastinya ya saya mau membuat persiapan lebih matang Bu. Salah Iya, satunya ya pertama membuat modul ajar Bu atau RPP ya. iya, Ada perencanaan secara matang, tidak asal mengajar saja Bu. Terus lain itu mempelajari materi. Kemudian saya juga nanti cari media-media pembelajaran yang mendukung Bu. iya. Terus juga bisa menarik siswa. Jadi anak-anak lebih antusias, lebih semangat, dan mungkin bisa malah menambah pemahaman mereka Bu. Jadi mereka bisa memahami materi dengan baik, dengan lebih cepat. Gitu Bu saya rasa. Wah, bagus sekali tuh Bu Enci. Nah, untuk media pembelajaran yang menarik menurut Bu Enci itu, Bu Enci akan menggunakan media yang seperti apa yang akan digunakan? Untuk media, karena ini tentang sudut ya, berarti Ya, nanti saya cari video pembelajaran tentang sudut Bu. Nanti bisa saya cari mungkin di YouTube gitu. ya. Heeh. Terus saya juga nanti mau mencoba membuat media jam sudut Bu.
Jadi anak-anak bisa praktek satu persatu itu Bu, menggunakan jam sudut tersebut Bu. Iya. Wah, luar biasa sekali ya rencananya Bu Enci ini. Iya. Nah, langkah-langkah apa yang akan Bu Enci ambil? Itu memang sudah bagus ya. Nah, saya juga setuju dengan rencananya Bu Enci tersebut. Nggih, alhamdulillah kalau Bu Rias juga setuju pemikiran dengan rencana yang mau saya lakukan Bu. Iya, iya. Nah, selain dari rencana-rencana Bu Enci tersebut ya, itu ada dukungan atau bantuan dari pihak-pihak lain yang Ibu perlukan tidak ya? Oh iya ya Bu. Sepertinya sih saya butuh Bu. Nanti saya mau ngobrol-ngobrol juga sama teman kita Bu. Itu kan ada yang lebih jago nih matematikanya ya Bu ya. Ya, Dunia itu kayaknya Bu. Nanti saya coba ngobrol sama Dunia. Saya konsultasi juga biar lebih paham tentang materi yang akan saya berikan ke anak-anak. Terus akan menghubungi wali murid juga Bu biar mereka juga bisa memantau belajar anaknya ketika di rumah, terutama tentang materi tersebut Bu. iya, iya. Wah, itu ide yang bagus, yang luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, saya sangat setuju itu Bu dengan ide-ide yang Bu Enci tadi nih. Eh, ya syukurlah kalau Bu Res juga setuju ya Bu ya. Iya. Saya jadi itu Bu, sekarang merasa lebih plong rasanya, lebih lega rasanya setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Rias nih. Saya jadi nemuin solusi dari masalah saya nih Bu. Makasih ya Bu. Ya, alhamdulillah Bu Enci. Kalau Bu Enci itu udah merasa lega, ya saya juga ikut senang kalau Bu Enci itu sudah merasa lega setelah ngobrol dengan saya. Jadi dari yang sudah kita obrolkan tadi, menurut Bu Enci itu komitmen apa nih yang akan Ibu Enci lakukan dalam rencana yang sudah Bu Enci buat tadi? Komitmen ya Bu. Ya. Kalau komitmen ya pasti saya akan segera melakukan rencana kegiatan tersebut Bu. Ya. Ya saya akan menghubungi Bunia ya, menghubungi Bunia terlebih dulu untuk ngobrol-ngobrol. Kemudian dengan wali murid juga Iya. sehingga nanti ketika pembelajaran akan dimulai, nanti murid-murid bisa memperoleh nilai yang lebih baik karena ada dukungan dari orang tua juga. Gitu, Bu. Iya, 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 betul sekali itu, Bu. Nah, untuk memulai rencana Bu Enci yang tadi itu kira-kira kapan waktunya ini? Nanti siang, Bu, saya bisa itu ketemu ngobrol dulu sama Bunia itu yang pertama. Nanti saya Iya. tanya gimana biar materi ini itu bisa ditampilkan semenarik mungkin untuk siswa Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, nanti malam saya mulai deh buat modul ajar atau RPP-nya sambil Iya. mencari video pembelajaran. Kemudian besoknya saya juga mau membuat media pembelajaran yang jam sudut tadi itu sih Bu. Iya, iya, Jadi iya. saat nanti ada pembelajaran matematika itu jadwalnya kan lusa. Jadi Mhm. saya bisa langsung deh untuk melaksanakan pembelajaran tersebut Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Enci ya. Nah, Bu Enci berarti akan melaksanakan hari ini juga gitu ya Bu ya, dengan Oke. persiapan yang matang, yang luar biasa sekali ini. Nah, Ya, semoga nanti hasil belajar murid-murid Bu Enci itu bisa lebih baik dan memuaskan ya Bu ya. amin, amin, amin Bu. Ya,
Alhamdulillah sekali ya Bu, saya akhirnya dapat pencerahan nih setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Rias. Makasih banget loh Bu, udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol panjang lebar loh sama saya. Makasih banget. Iya, sama-sama Ibu, tidak apa-apa. Saya juga merasa senang bisa membantu Bu Enci, jadi bisa bersemangat lagi, bisa sudah merasa lega dan dalam mengajar juga dan memberikan yang terbaik untuk anak didiknya tentunya nggih, Bu Enci nggih. Oke Bu, sekali lagi makasih banyak ya Bu. Nggih, sama-sama Bu Enci. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Enci. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya WNC Trainingsi dan rekan saya Bu Widiana Riasanti akan mempraktekkan proses coaching yang kedua, di mana untuk proses coaching yang kedua ini adalah masalah yang dialami oleh rekan saya Ibu Widiana Riasanti. Kita mulai sekarang nih Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Enci. Waalaikumsalam Bu Rias. Gimana kabarnya Bu Rias hari ini Bu? Baik, Bu. Bener nih Bu, baik. Kayaknya Hmm, dari ekspresi wajahnya Bu Rias hari ini kayaknya agak kurang semangat nih Bu. Bener nggak Bu? bener, Ibu. Sebetulnya saya sedang ada masalah, Ibu. Kalau Bu Enci sendiri, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kalau saya juga dalam keadaan baik, sehat Bu. Semoga kita juga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Bu Enci hari ini sibuk tidak ya? Bisakah saya minta waktu Bu Enci sebentar saja untuk ngobrol-ngobrol? Tidak lama kok, cuma 15 menit. Bisa nggak ya, Bu? Oh, kalau ngobrol sekarang sih saya lagi santai Bu. Jadi kalau ngobrol-ngobrol monggo saja Bu, nggak apa-apa silahkan. Hmm, emangnya apa yang mau diobrolin nih Bu? Monggo cerita aja Bu. Nggih, Bu, ceritanya gini. Saya itu lagi galau, Bu. Terus terang tuh lagi suntuk karena kemarin waktu saya koordinasi dengan kepala sekolah, Ibu. Itu beliau menyampaikan kalau tahun ini target kelulusan kelas 6 itu harus 100%, Bu. Jadi saya tuh kepikiran terus tuh masalah-masalah ini, jadi resah, selalu ganggu pikiran saya, Bu. Gitu ya. Iya, Kalau boleh tahu bisa dijelaskan secara jelas nggak Bu? Secara lebih detail gitu masalahnya gimana? iya Ibu. Jadi begini ceritanya ya. Saya kan pegang kelas 6. Nah, tapi dari kelas 6 itu ada dua murid saya yang jarang sekali berangkat sekolah, bahkan hampir tidak pernah berangkat lah. Akhirnya mereka itu kan tidak memiliki nilai sama sekali ya Bu ya. Nah, karena Hmm, mereka tidak pernah mengikuti pelajaran sama sekali. Akhirnya kan mereka tidak pernah mendapatkan nilai setiap harinya, Ibu. oh gitu Bu. Iya, Nah, kan tadi dua murid itu ya Bu ya yang ada masalah ya Bu. iya. Nah, eh, diceritakan lagi dong Bu, kenapa sih murid-murid dua itu kok bisa
seperti itu. Kenapa nggak berangkat sekolah? Guru mungkin lebih tahu kan guru kelasnya. Iya, jadi uh, mereka itu tidak pernah berangkat sekolah. Itu ternyata ya begitu penyebabnya. Ada yang nggak berangkat sekolah karena dia tidak mendapatkan nilai, terus dia juga habis sakit ternyata Bu. Saya akan konfirmasi itu, tanya Ya. bagaimana sih kenapa anak ini tuh nggak pernah berangkat. Ternyata 2 orang murid saya itu yang satu dia habis sakit, terus kendalanya juga dia dalam tahap penyembuhan tapi belum berangkat juga, dan yang satunya itu ternyata memang dia malas sekolah. Nah, orang tuanya itu tidak bisa mengarahkan anaknya untuk menyuruh anak berangkat sekolah gitulah. Jadi kan anaknya Iya, itu iya, tidak iya. tidak mau berangkat, begitu Bu ceritanya. Iya, iya Bu, saya paham Bu. Berarti intinya dari cerita Ibu ya, saya menangkap tadi ada dua murid yang jarang masuk sekolah. Yang pertama memang karena sakit lama ya Bu. Iya, Terus yang kedua itu karena memang malas. iya malas, Betul betul. Bu. Betul Ibu, betul sekali. Nah, tapi karena ada murid yang seperti itu membuat Bu Rias kan bimbang. Padahal target kelulusan tetap harus 100%, sementara nilainya tidak memenuhi target. Begitu, betul Bu Iya, Rias. betul sekali Ibu, betul. Nah, kemudian dari masalah tersebut ya Bu, sebenarnya Bu Rias itu menginginkan kondisi yang seperti apa sih Bu? Kalau boleh tahu Bu. Hmm, saya sih inginnya yang simple ya Bu ya. Oke. Saya tuh setuju sebetulnya dengan target dari kepala sekolah tersebut ya untuk tahun ini meluluskan murid 100%. Saya itu setuju. Akan tetapi harus ada dasar yang benar Ibu, tidak memberi nilai dengan cuma-cuma tanpa dasar ya Ibu. Kita harus dengan melalui cara yang benar juga Ibu. Iya ya, betul. Ya betul sekali itu pemikiran dari Bu Rias. Saya juga setuju dengan pendapat dan pemikiran dari Bu Rias. Artinya kita sebagai guru itu sudah mendidik murid kita itu dengan benar ya, baik dari akademik maupun Iya, yang lainnya ya Bu. iya Tapi betul kan betul. ada kondisi murid yang demikian ya Bu ya. Nah, Iya, berarti harapan seperti apa sih yang Bu Rias inginkan terhadap murid tadi itu yang bermasalah itu tadi? iya Ibu. Jadi sebagai seorang guru ya saya tuh mempunyai harapan lah tentunya kepada anak didik saya, yaitu ya menginginkan mereka mempunyai nilai yang berkualitas pada pembelajaran setiap harinya Ibu. Nilai yang berkualitas ya. Iya, Kalau boleh dijelaskan ya Bu, menurut Bu Rias nilai yang berkualitas yang dimaksud yang bagaimana? iya Ibu. Jadi nilai yang berkualitas itu maksudnya itu mereka mempunyai nilai sendiri karena mereka mengerjakan soal-soal yang sudah saya berikan itu atas dasar kemampuan mereka sendiri, bukan dari kerjaan oleh orang lain, Ibu. Dan juga anak tersebut juga mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya berikan dan sudah saya rencanakan sebelumnya, Ibu. Seperti itu. Oke, jadi kalau saya tangkap nih dari tadi perkataan Bu Rias ya, Bu Rias ingin muridnya itu memenuhi semua nilai dengan lengkap ya Bu, mengerjakan tugas semua dengan lengkap ya Bu ya. Iya, Gitu Bu Rias. betul. Betul. Betul Betul. sekali, Ibu. Betul. Ya, mantap ya Bu Rias ya. Sebagai guru memang kita ingin yang terbaik untuk murid kita. Begitu juga dengan penilaiannya, biar mereka itu istilahnya mendapatkan nilai yang terbaik, tidak hanya istilahnya asal-asalan begitu ya Bu ya. Iya, iya betul, Ibu.
betul sekali. Nah, menurut Bu Rias nih, yang bisa Bu Rias lakukan untuk mempertahankan tadi prinsip yang sudah Bu Rias sampaikan ya, tapi juga biar bisa memenuhi target sekolah kita untuk mencapai kelulusan 100% tadi itu bagaimana? Apa yang akan Bu Rias lakukan? Nah, ini dia Ibu. Ini yang masih saya pikirkan bagaimana caranya. Makanya saya kan mengajak Bu Enci untuk berdiskusi kali ini untuk membahas masalah tersebut, Ibu. Oke, ya Bu. Berarti intinya masih mikir-mikir gitu ya Bu ya. Iya, betul betul. Nah, sekarang ada pertanyaan nih Bu. Kalau begitu kita kan masih mikir-mikir solusinya nih. Nggih. Nah, sejauh ini Bu Rias itu sudah melakukan apa saja sih terkait masalah anak-anak tersebut yang ada masalah itu ya? Bu Iya, Rias itu sudah melakukan apa saja, langkah apa saja? iya Ibu. Sebetulnya saya sudah melaksanakan ya, sudah mencoba beberapa upaya yang sudah saya tempuh itu adalah seperti murid saya yang malas sekolah itu saya sudah menghubungi orang tuanya Ibu untuk bekerja sama agar anaknya itu tetap berangkat sekolah. Dan untuk yang anak yang sakit juga saya sudah meminta bantuan orang tuanya juga untuk mempelajari pelajaran yang sudah saya berikan. Dan saya memberikan pelajaran dan soal-soal kepada anak yang sakit itu melalui kirim WA ke orang tuanya biar anaknya itu mengerjakan lewat WA-nya orang tuanya Ibu. Dan saya juga sudah berusaha menyampaikan pesan-pesan tertulis atau lisan kepada teman-teman terdekat atau yang rumahnya dekat ya. Saya tuh udah menyampaikan kalau menyuruh anaknya tersebut itu suruh berangkat sekolah kayak gitu. Dan dia juga saya suruh mengerjakan ya penilaian-penilaian dari saya. Tetapi Bu, usaha-usaha saya tadi itu sama saja Bu, nggak ada hasilnya, tetap sama. Mereka, kedua anak itu juga masih belum mau berangkat sekolah dan tidak mau mengerjakan soal-soal yang sudah saya berikan juga Bu, tidak mau. Oh gitu ya Bu. Iya, Jadi tadi intinya itu Bu Ria sudah melakukan usaha semaksimal mungkin, iya, betul, betul. tapi hasilnya tetap nihil, gitu Iya, ya Bu. betul sekali Ibu, betul. Ya sebagai guru kita jangan putus asa dulu Bu. Pasti ada jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah sekarang tindakan apa yang lebih efektif menurut Ibu ya agar anak tersebut tuh mau mengikuti dan mengerjakan segala kegiatan maupun penilaian ya biar mereka itu nurut dengan aturan tentang kegiatan dan penilaian yang Ibu katakan tadi ya penilaian yang berkualitas tadi Iya, gimana tuh Bu? iya. Ya, tindakan saya akan datang langsung ke rumahnya Ibu ya. Mungkin saya dengan datang ke rumahnya, saya akan bisa membimbing langsung dan mendampingi anak-anak tersebut dalam mengerjakan soal-soal Ibu. Seperti itu mungkin saya akan mendatangi ke rumah anak-anak itu. Luar biasa ya idenya Bu Rias mau mendatangi ya Iya, iya. datangi langsung luar biasa idenya ya perlu dicoba Bu. Nah tadi Bu Rias sudah sampaikan idenya. Nah kira-kira kapan Bu Rias akan mulai mencoba ide tersebut nih Bu? Insya Allah saya akan nyoba besok pagi Ibu setelah pulang mengajar ya siang nanti saya akan Ya. langsung eksekusi itu rencana saya langsung datangi anak-anak tersebut.
Hmm. Ya, mantap ya Bu, Biar langsung mantap. Iya, eksekusi. iya Ibu. Iya, tetap semangat pokoknya ya Bu ya. Nah, Iya, iya Ibu. selanjutnya kita juga harus memikirkan atau merencanakan planning selanjutnya nih Bu. Iya, iya. Kaitan dengan dua murid tadi ya Ibu ya. Bagaimana nih perencanaan jadwal pelaksanaannya Ibu? Menurut Ibu itu gimana? Iya Ibu, mungkin dari rencana saya tadi, yang pertama saya akan memulai dengan melaksanakan penilaian harian dulu Ibu. Dan saya akan mendatangi satu persatu ke rumahnya ya tentunya. Ya, Bu. Kemudian untuk minggu berikutnya saya akan melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan penilaian berikutnya Ibu. Itu Bu Enci. Oh ya, kayak gitu ya. Nah, berkaitan tadi mendatangi satu persatu gitu ya, Bu. Ya, iya Berarti kan betul. berarti kan Ibu sepertinya memerlukan bantuan atau kerjasama pihak lain, Bu. Iya Nah, betul. menurut Ibu pihak mana saja nih yang bisa Ibu ajak kerjasama? Iya betul sekali Ibu. Mungkin saya yang utama itu adalah bekerja sama dengan orang tua Ibu ya, dan pihak lain yang tinggal satu rumah dengan orang tuanya itu. Dan saya akan terus memantau secara langsung Ibu ya. Dan tentunya yang utama adalah menyemangati anak-anak itu agar minat dan bermotivasi untuk belajar lagi secara berkembang dan meningkat Ibu. Ya tentunya saya sebagai seorang guru punya harapan ya Bu. Harapan saya itu dengan Ya, saya mendatangi dan bekerja sama dengan orang tua, berkomunikasi dan melakukan pendekatan secara personal kepada murid-murid saya, itu khususnya murid saya yang kedua, dua-duanya itu saya meminta secara langsung untuk berangkat sekolah setiap harinya Ibu dan mengerjakan kegiatan penilaian yang sudah saya rancang dari dulu gitu ya Bu. Semoga dengan seperti itu murid saya itu dapat bermotivasi untuk berangkat sekolah lagi Ibu setiap harinya gitu dan bisa oke. belajar kembali. Iya, iya, iya. Luar biasa ya Bu, rencana Bu Rias mantap sekali ya, luar biasa mantap. Nah, kita udah banyak ngobrol ya Bu ya, ternyata ya Bu. Iya Ibu. Menurut Ibu nih apa yang bisa kita peroleh nih dari obrolan kita tadi itu manfaatnya kira-kira apa ya Bu setelah kita ngobrol-ngobrol tadi itu? Iya Ibu, banyak sekali manfaatnya bagi saya ya Bu. Terutama yang tadinya saya merasa bingung, merasa galau, merasa apa itu tentang target sekolah itu harus bagaimana, saya harus bersikap Ya, profesional ya Bu sebagai seorang guru terkait ya, penilaian ya. Sekarang saya udah merasa lega ya, hmm, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah yang tadi dalam melaksanakan tugas penilaian, yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal agar hmm, minat-minat belajar dan motivasi murid-murid saya itu menjadi meningkat Ibu. iya. Berarti perasaan Ibu setelah ngobrol sama saya ini gimana ini? Perasaan Ibu Merasa nih? lega Ibu, lega sekali, senang sekali sudah ada pencerahan tentang masalah saya Ibu. Saya tidak bingung lagi. Nggih. Terima kasih sekali ya Bu ya. Nggih, sama-sama nggih Bu Rias. Alhamdulillah kalau Ibu sudah bisa merasa lega, merasa plong, sudah bisa menyelesaikan masalah Ibu tadi ya dengan Iya Ibu. mengeluarkan ide-ide yang Bu Rias rancang sendiri itu ya.